itu hanya berjalan sampai dengan 5 tahun aja gitu. Kemudian saya bangkrut, gitu. Akhirnya tumbang gitu. Tumbang menyisakan hutang yang banyak. Nah itu dia. Jadi apa ya, bisnisnya hutangnya masih ada tapi bisnisnya udah nggak jalan gitu. Aku selalu pakai 3 kata yang menurut aku dahsyat ya, kayak minta tolong, terima kasih, dan juga apa lagi satunya ya, kok aku lupa, minta maaf juga itu. Pada saat awal jualan aku tuh sebulan tuh hanya dapat sekitar 12 juta. Jadi aku cerita aja deh, omset tertinggi ya pada saat pandemi itu sekitar 250 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Uliati yang tidak bosan menemani sahabat. Semoga sahabat juga nggak bosan ya lihat saya. Oke, di episode kali ini dalam program Role Model kita sudah kedatangan narasumber wanita hebat ya, seorang pembisnis hebat. Di hadapan saya sudah ada Kak Indah Trisnawati ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Kak Indah bisa memperkenalkan diri dulu nih ke sahabat. Manggilnya apa biasanya kalau ini Ya. ke sahabatnya gini? Sahabat aja Sahabat Kaum manggilnya. Podcast gitu. Oh, sahabat Kaum Podcast. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kaum Podcast. Perkenalkan, saya Indah Trisnawati. Saya owner dari Lombok Orchid. Lombok Orchid itu apa sih? Lombok Orchid adalah sebenarnya nursery yang bergerak di bidang pertanian, khususnya anggrek. Tetapi ada sesuatu yang beda dari nursery ini karena mengedepankan edukasi. Jadi ruhnya itu pemberdayaan. Jadi saya tidak hanya berjualan bunga, tetapi membuka kelas belajar anggrek baik secara online maupun offline gitu. Nah, jadi seperti itu ya sahabat. Jadi udah kenal nih ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih ya, nanti kita membahas tentang bisnis kakak nih. Oke, siap. Tapi mungkin bisa ceritakan sedikit nggak dulu tentang awal mula dari bisnis kakak ini sampai bisa sukses sampai sekarang. Masya Allah, amin. Amin dibilang sukses. Jadi awal bisnisnya emang tadinya ya, awalnya itu dari suami yang diajak join gitu sama temennya itu modal, suami diajak kerja sama, ayo kita buka bisnis apa yuk, yang di Mataram ini belum ada gitu. Waktu itu kami memang pindahan dari Denpasar ke sini melihat belum ada yang jualan anggrek gitu. Ada sih yang jualan tetapi tidak mengkhususkan diri di bidang anggrek, jadi ada tanaman hias yang ada anggreknya gitu, jadi bukan yang anggrek gitu. Kemudian itu di tahun 2010 itu hanya berjalan sampai dengan 5 tahun aja gitu. Kemudian saya bangkrut gitu. Bangkrut tuh bisa dibilang karena kami buta finansial, kami buta manajemen, kemudian tidak punya konsep di bisnisnya. Jadi nggak ada visi misi, nggak ada goalnya dan lainnya. Akhirnya tumbang gitu. Tumbang menyisakan hutang yang banyak. Nah itu dia. Jadi apa ya, bisnisnya hutangnya masih ada tapi bisnisnya udah nggak jalan gitu. Lantas suami itu bilang, udah deh kalau ini nggak bisa diterusin, udah ditutup aja bisnisnya. Tapi saya tetap ngotot, enggak, kasih aku kesempatan kedua untuk belajar lagi tentang bisnis ini gitu. Akhirnya dikasih kesempatan, dari situ nggak mau dong masuk ke lubang yang sama ya kan. Akhirnya aku belajar lagi nih, mulai dari pelatihan bisnis, kemudian dipraktekin seperti itu hingga akhirnya seperti sekarang gitu. Nah, ini juga ada kaitannya ya dengan kita bermain sosial media. Dulu tuh namanya aku generasi milenial ya. Jadi di antara yang tadinya gaptek sama sekali hingga sekarang harus berubah ke era digital. Jadi mau nggak mau harus belajar. Nah, dari situlah aku paham bahwa untuk percepatan bisnis aku memang harus muncul nih di sosial media gitu. Jadi orang baru tahu bisnisku itu baru-baru aja. Padahal bisnisku udah berusia 12 tahun. Tapi orang baru tahu 6 tahun belakangan ini gitu. Jualan di mana sekarang? Di Mataram, di Jalan Dakota Rembige. Jadi di daerah Dakota. Rembige. Kan ini sekarang Kak udah bisnisnya udah berjalan lancar nih. Boleh tahu nggak apa sih kunci utama dari kesuksesan sebuah bisnis gitu? Oke, kunci utamanya ya. Kalau menurut aku mindsetnya dulu nih. Karena kalau nggak didasari dari mindsetnya dulu, nanti di tengah jalan ngalamin kendala udah drop lagi seperti itu. Jadi mindsetnya harus tahu dulu nih. Mindset itu kan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kecerdasan, dengan IQ ya. Mindset itu contoh gampangnya gini, orang tahu
olahraga itu menyehatkan, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar datang ke tempat olahraga, misalnya kayak gitu. Berapa banyak orang yang benar-benar olahraga setiap hari, setiap pagi. Nah, seperti itu adalah mindset. Nah, sama juga di bisnis. Kalau menurut aku, mindsetnya harus benar dulu bahwa harus bisnis itu kan nggak melulu untung ya, harus siap rugi. Iya. Nah, kalau pada saat rugi, di situ ada proses belajar. Jadi bisnis itu adalah proses belajar terus-menerus. Kemudian bisnis itu nggak ada ilmu patennya. Yang paling penting adalah sering-sering praktek, kayak gitu. Itu pertama kalau mau sukses di bisnis. Terus kemudian kita harus ini juga ya, istilahnya eh, harus melibatkan Allah di dalam bisnis kita. Karena percuma aja kalau kita udah Itu paling belajar utama ya, terus. Kak, ya? Iya, benar. Kan ada juga yang selalu bilang kalau misalnya usaha tanpa doa itu namanya sombong. Iya. Tapi kalau doa terus tanpa usaha itu juga bohong gitu kan. Jadi keduanya harus diimbangin menurut aku. Jadi kayak melibatkan Allah terus. Karena kita mau ngapain ke depan juga, kalau kalau perlu nih ya, menurut aku sangat perlu, harus minta ACC-nya Allah dulu dong gitu, Iya. kayak gitu. Jadi nanti kalau udah berhasil juga penuhin dulu dong janjinya ke Allah gitu. Kalau udah berhasil jangan lupa ada yang disisihin untuk percepatan rezekinya kayak gitu. Karena belum tentu apa yang terbaik menurut kita baik untuk Betul, Allah ya. betul. Ya, jadi harus melibatkan Allah di setiap segala usaha ya. Nah, kemudian terus kan tadi Kak Indah cerita nih kalau awal mula dari bisnis kakak itu melibatkan suami ya. Betul. Justru awal mulanya adalah dari suamiku dulu. Suamiku yang punya ide, tetapi suamiku tidak fokus di bisnis itu karena dia masih kerja kantoran gitu. Jadi dia sebagai pekerja kantoran hanya melihat kalau aku punya bisnis ini kayaknya bagus, hanya melihat seperti itu. Nah, sedangkan aku tiba-tiba yang diajakin bisnis nggak punya ilmunya sama sekali, tapi dia udah nekat gitu loh. Kayak ngedatengin barang, pokoknya besok buka, padahal karyawan belum punya. Mau gimana dong gitu. Akhirnya saya menawarkan diri, oke deh aku bantuin jagain toko bunganya gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Nah, dari situ ternyata ada proses belajar aku gitu. Dari situ kan mulai ketemu sama customer nih. Mulai ketemu customer, terus aku sempet agak takut ya. Kalau nanti misalnya customernya ada nanya gitu, aku jawab apa gitu kan. Sama suamiku dikasih catatan kayak gitu. Nanti kalau nanyanya A, jawabnya A ya. Kalau nanya B, jawabnya B. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya dia pesen deh, anggreknya belum ada, catat dulu kontaknya, namanya, nomor HP-nya. Nanti kalau kita bisa ngedatengin barang, kita hubungi orang tersebut. Ternyata baru aku sadar nih sekarang ya, sekarang ini itu adalah database. Baru aku sadar gitu, ternyata sekarang ini di era digital paling penting harta karun adalah database gitu. Nah, dari situ em, kita sempat bisnis bareng, istilahnya bisnis gitu ya, tapi suami masih ngantor, aku aja yang ngejagain. Tapi aku gini, dulu kan selalu kalau order barang harus lewat dia gitu. Pagi ini aku ngorder, Mas nanti pesenin barang ini ya gitu. Tapi ternyata dia sibuk, lupa ngorderin, sedangkan barang udah habis gitu. Wah kok gini ya, akhirnya oke deh aku minta izin, oke deh aku handle sendiri gitu. Jadi dari situ aku mulai paham seleranya orang seperti apa. Misalnya kayak kelopak bunga besar, warnanya cerah. Terus aku mulai belajar lagi nih cara apa ya, berkomunikasi sama orang. Misalnya orang itu nawar, boleh nggak dikasih potongan diskonnya dan lainnya. Aku belajar banyak dari situ gitu. Kan di setiap kegiatan tuh ada melibatkan suami gitu ya, Kak. Mm-mm. Bagaimana sih pentingnya ridho suami untuk ini apa namanya di setiap segala kegiatan istri gitu. Oke. Nah, dulu karena gini, kita cuma suami istri ya. Suami istri, terus kebetulan pas bisnis dia nggak punya ilmu bisnis, aku juga nggak punya ilmu bisnis. Jadi ketika ada bentrok, ada masalah jualan, dimasukkan ke dalam ranah rumah tangga, akhirnya berantem. Ujung-ujungnya gini, saya udah capek ya mas jualan dari pagi sampai sore, sinetron banget kan. Nah terus akhirnya dia juga nggak bisa jawab, paham gitu saya capek gitu. Cuma saya mental block banget gitu. Kalau udah capek banget, mas aja yang jualan, aku nggak mau kayak gitu. Ternyata baru nih sekarang ini sadar. Ternyata suami dan istri itu harus nyatu gitu, harus Saling rukun, mensupport. harus saling mensupport. Karena apa? Ketika berantem,
energinya beda nih. Ketika rukun energinya sama, ledakan rezekinya dahsyat. Ini baru aku pelajari nih, baru-baru aja aku pelajari, karena ternyata bisnis itu nggak hanya belajar tentang akuntansinya, nggak hanya belajar tentang digital marketingnya, nggak hanya belajar tentang operasional tokonya seperti apa, tetapi ada jalur langit yaitu ridho suami ini gitu. Ya udah, akhirnya dari situ aku mulai negosiasi sama suami. Jadi kayak mau kemana, misalnya mau pelatihan, minta izin dulu. Mas, aku ada pelatihan nih tanggal sekian sampai sekian, jam berapa, sekian, kayak gitu. Dikasih izin baru berangkat, baru Berarti setiap iyain. mau ngapain aja gitu harus izin Betul, dulu ya. harus izin dulu. Terus kedua, misalnya butuh modal yang agak gede. Kan kalau mau pinjem bank juga kayaknya agak banyak syarat ya. Jadi apa ya, pemodal yang paling deket adalah suami dulu. Boleh nggak pinjem uangnya dulu misalnya gitu, tapi ya harus dengan profesional. Nanti dibalikinnya kapan misalnya kayak gitu. Terus kemudian yang paling penting adalah ketika kita mau bekerja atau berbisnis, jangan sampai orang yang kita tinggalin dalam bisnis kita, maksudnya orang yang kita tinggalin untuk bisnis kita, misalnya kita mau kerja nih, ternyata anaknya belum makan, suami nggak disediain kopinya, lauknya dan lainnya. Jadi paling enggak jangan ada yang merasa terzolimi gitu. Berarti Jadi harus kita utamakan keluarga iya, dulu si ya, suami dan sebelum anak harus lanjut ke diutamain bisnis. dulu, iya. Jadi udah tahu nih mau misalnya mau pelatihan pagi, berarti harus bangun lebih pagi untuk nyiapin dulu, kayak gitu-gitulah. Kurang lebihnya seperti itu. Saya penasaran nih Kak ya. Kebetulan saya udah nikah juga nih. Oke. Nggak kelihatan ya. Penasaran nih, kan nggak semua ya apa yang kita inginkan itu suami itu ridho gitu. Betul. Ya, kita diizinkan, misal kita pengen usaha ini tapi suami bilang, oh jangan ini nggak baik misal kayak itu. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh dapat ridho dari suami gitu? Oke, aku juga dulu di awal-awal bisnis sering banget bentrok sama suami. Ternyata setelah aku sharing sama coach kayak gitu, coach, mentor kayak gitu, rata-rata suami itu melarang sebenarnya itu karena takut. Takutnya misalnya gini, karena kan kita belum jelas nih, kita mau gambling nih, misalnya punya modal 5 juta, kemudian kita mau gamblingin semua ke usaha. Jadi suami itu kadang-kadang melarang itu karena takut, nanti beneran nggak nih uang ini bisa jadi segini atau bahkan jadi lebih banyak atau bahkan nggak kembali sama sekali. Nah, menurut aku sih sebaiknya dibicarakan dulu, misalnya kayak penting dia untuk tahu bahwa visi misi kita mau kemana. Jadi ketika dia tahu kita mau ke sana, dia tuh udah tahu gitu. Jadi dia juga udah yakin gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi kayak dibicarain dulu. Jadi dia itu benar-benar support gitu. Jadi biasanya dia melarang karena dia ketakutan aja sih kalau menurut aku. Rata-rata mentor-mentor juga pada bilang kayak gitu. Terus gini juga, profesional. Jadi ketika di rumah ya bahas rumah tangga, ketika jam kerja ya bahas kerjaan. Jadi jangan sampai pas jam di rumah tangga ngebahasnya kerjaan gitu. Jadi akhirnya bentrok. Ya, gitu. Jadi aku sama suami itu bener-bener komit yang gini. Kalau misalnya udah sore nih, udah waktunya sama anak-anak, aku bilang stop. Misalnya dia udah mau ngajak diskusi, Dik, udah inget, Dik mau ngasih tahu apa gitu, stop, bukan jam kerja. Biasanya kayak gitu. Atau misalnya tergantung gestur kita juga ya, tergantung perilaku kita juga ke suami. Misalnya nih kita mau ngomong apa gitu, aku selalu pakai 3 kata yang menurut aku dahsyat ya, kayak minta tolong, terima kasih, dan juga apalagi satunya ya, kok aku lupa, minta maaf juga itu loh. Jadi sebelum misalnya aku punya apa, sesuatu rencana yang besar, aku bilang, Mas, sorry ya, aku punya rencana gini, menurut Mas gimana? Kayak gitu. Jadi kayak libatin dia. Kemudian misalnya dia udah ngasih saran gini-gini, wah makasih banget ya Mas ya, kayak gitu-gitu. Jadi makasihnya tuh jangan lupa diucapin. Terus ternyata kita tidak seperti yang diharapkan. Jangan lupa kita minta maaf juga gitu. Maaf ya Mas ya, aku nggak sesuai dengan apa yang nggak sesuai ekspektasinya Mas gitu. Menurut Mas gimana? Jadi kayak libatin dia juga gitu. Jangan kitanya, nah jeleknya tuh perempuan kalau udah terlalu mandiri kadang-kadang sok yes gitu loh istilahnya. Mohon maaf ya, ini emang rata-rata begitu. Maksudnya kalau perempuan udah punya uang sendiri jadi kayak nyepelein suaminya, itu jangan banget, nggak boleh menurut aku kayak gitu. Jadi kayak tetap harus melibatkan suami terus Meskipun udah punya penghasilan sendiri, Betul. harus selalu melibatkan suami gitu. Yes, dan yang paling penting adalah terbuka. Aku tadi dapat
pendapatan segini, pengeluarannya segini, mau aku pakai beli ini boleh nggak? Nah kayak gitu. Meskipun uang sendiri harus kita ngizin Betul, gitu berarti betul. ya. Jadi jangan sampai dia tiba-tiba terkejut lihat mobil baru depan rumah kan. Jadi paling enggak Beli harus ini, izin itu, dulu. nggak ngasih tahu Betul. gitu ya. Syukur-syukur gini ya, di Islam kan juga diajarkan ya, misalnya ada keuntungan kita terus kemudian kita ngebantu untuk ngasih ke keluarganya suami misalnya kayak gitu. Jadi dia juga nggak merasa terasing gitu loh. Jadi tetap ada feedbacknya gitu. Gitu sih menurut aku, sepengalaman aku ya. Jadi mohon maaf kalau aku ngomong kayak gini, bukan berarti aku yang paling pinter, bukan, tapi ini adalah dari pengalaman aku Ya, gitu. dari pengalaman juga kita banyak belajar gitu ya Kak ya. Oke. Nah, terus kalau untuk sekarang bisnisnya masih berjalan lancar ya Kak ya? Masih alhamdulillah. Nah sekarang ini udah mulai kita udah mulai lebih disiplin lagi. Jadi di dalam satu bisnis ini dia pegang budidayanya. Jadi anggrek itu ngerawatnya seperti apa, pakai pupuk apa, bagaimana nyiramnya dan lainnya itu bagian dia. Tapi untuk manajemen bagian aku. Jadi Bagi tugas kapan? gitu ya? Iya bagi tugas. Jadi bagaimana timnya, kemudian kapan gajinya, kemudian mereka timnya izin dan lainnya, kemudian pokoknya dibagi tugas lah, jam kerjanya seperti apa itu kita bagi tugas gitu. Berarti udah ada karyawannya ya Kak ya? Udah, alhamdulillah sampai dengan hari ini udah 7 karyawan. Oh, udah banyak nih, berarti udah alhamdulillah udah berjalan lancar Iya. ya. Dan di kebun juga kita nerima kebun itu Lombok Orchid itu nggak cuma nursery ya. Jadi kita udah jadi P4S, Pusat Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Jadi di situ udah jadi tempat magang untuk mahasiswa atau siswa pertanian gitu. Berarti Jadi udah berkembang banget. dan aku pribadi juga selalu gini, ilmu yang aku punya aku bagi ke siswa atau mahasiswanya gitu. Jadi mereka tuh keluar dari magang tuh nggak cuma bekal anggreknya doang, tapi ada mindset bisnisnya yang aku berikan juga ke mereka gitu. Iya, karena kalau ilmu itu dibagi bukan makin berkurang, tapi Iya. makin bertambah ya Kak ya. Betul banget. Nah, terus untuk faktor penentu dari sebuah keberhasilan itu apa sih Kak? Kalau menurut aku pribadi, faktor penentunya adalah start small, grow fast. Jadi kayak kita tuh mulai dari yang kecil dulu. Kadang-kadang kebalik, bayangannya ya memang sih kita memang harus bermimpi besar ya. Iya. Tetapi lakukan langkah yang paling kecil dulu, kayak gitu. Terus habis itu setelah kita melakukan langkah yang paling kecil, dievaluasi, dimonitoring. Jadi langkah kita yang udah seminggu ini apa aja, apa hasilnya, seperti itu. Terus kemudian jangan lupa mapping visi misi bisnis kita. Karena kita nggak akan sampai tujuan karena kita nggak tahu tujuannya apa, kayak gitu. Jadi di bisnis pun sama. Misalnya nih, aku kan tadinya hanya pedagang bunga. Kemudian naik step jadi budidaya bunga. Jadi toko dan petani gitu. Nah kemudian aku naik step lagi, goalku ke depan aku pengen jadi kayak punya garden tour gitu. Jadi orang tuh ke situ bisa wisata, terus bisa Kita dapat sudah harus edukasi. punya planning ke depan. Betul, harus Bukan punya. hanya sekedar jualan. Betul, jangan cuma jualan hari ini dapat apa enggak, tetapi kayak punya goal dulu, aku mau jadi apa, terus caraku bagaimana. Nah, itu harus di mapping. Misalnya aku punya pengen garden tour, kapan nih terwujudnya, kayak gitu. Terwujudnya aku pengen 2025, dengan cara yang seperti apa. Nah, ini yang menurut aku kurang baik ya. UKM itu rata-rata males berhubungan dengan angka. Mm-mm. Sedangkan untuk mencapai visi dan misi harus ada angkanya. Misalnya kayak 2025 aku kepengen wujudin garden tour. Dengan cara apa? Dalam setahun aku dapat omset misalnya 1M misalnya. 1M dibagi 12 bulan berarti 1 bulannya berapa? 1 bulan dibagi 30 hari berarti 1 harinya berapa? Nah, ketika itu 1 harinya berapa kemudian dikejar nih sama si sales penjualannya, berarti 1 jamnya harus dapat berapa rupiah. Nah, ini yang akhirnya dievaluasi kan, kalau udah seminggu kecapean enggak, misalnya kayak gitu. Oh, ya Kak, kalau boleh tahu nih omset per bulannya berapa gitu? Aduh. Pada saat awal jualan aku tuh sebulan tuh hanya dapat sekitar 12 juta. Awalnya. 1 bulan. Itu awal, itu baru Dulu awal itu ya. 12 tahun yang lalu. Nah, itu baru 12 tahun yang lalu. Iya. Nah, jangan kaget nih disebutkan tahun ini. Terus aku tuh omset tertinggi justru pada saat pandemi. Karena apa? Ternyata orang kan di rumah aja ya.
ternyata kan singkatannya PSBB itu kan pasti semua bisa berkebun kan ternyata. Jadi semua orang tuh di rumah tuh berkebun. Nah, caranya gimana biar orang kan nggak boleh keluar rumah tapi bisa belanja tuh caranya gimana ya, konten-konten kita yang dibuat gitu kan. Gimana kita bisa menceritakan bahwa kiriman bunga dari kita tuh aman, udah disterilisasi dan lainnya, misalnya nanti sampai rumah nanti perlakuannya seperti apa. Jadi akhirnya malah orang banyak yang belanja. Dan ternyata hal yang aku buat pada saat pandemi kemarin adalah aku mikir kita di rumah aja momot ya kalau bahasa Sasak ya. Jadi aku pikir aku harus melakukan apa biar orang itu nggak istilahnya udah shock ya karena tiap hari ada berita pertambahan kasus dan lainnya. Gimana caranya orang tuh teralihkan tapi energinya tetap positif. Akhirnya aku bikin kelas belajar anggrek dari online. Tadinya aku hanya merangkul orang-orang Mataram aja. Ternyata aku minta bantu posting, tolong dong bantu posting di sosial medianya, siapa dengan caption terbaik, dengan orang yang merasa terinspirasi diceritakan di sosial medianya, aku kasih hadiah anggrek. Ternyata kelas berikutnya yang daftar tuh 2 kali lipatnya. Luar biasa Aku sekali. gituin lagi sampai dengan batch kelima. Dan di situ aku melibatkan pembicara-pembicara keren di dunia peranggerekan. Dan aku udah bilang ke mereka, ini sosial ya, misalnya nggak apa-apa kan bagi ilmunya. Dan ternyata masih makin banyak orang yang menawarkan pengen ngebagi ilmunya karena ngerasa dunia anggrek ini memang menjanjikan gitu loh. Akhirnya dari situ sampai dengan batch kelima, akhirnya penjualan pun mengikuti gitu. Nah sekarang setelah udah pandemi udah turun ya, itu omset juga ikut turun gitu. Maksudnya pandemi pembawa berkah gitu. iya, pandemi bawa berkah. Maksudnya ikut turun tuh karena gini, orang tuh kan masih seneng-senengnya ya, habis nggak boleh keluar tuh sudah boleh keluar, semua prioritasnya ke mudik dan lainnya. Kemudian baru reda sebentar, kemudian orang fokus ke Idul Adha, fokus ke sekolah dan lainnya. Jadi aku menyadari sih, oke, penjualan agak turun karena apa, dievaluasi dan lainnya, kayak gitu sih Mbak. Tapi jadi aku cerita aja deh, omset tertinggi ya pada saat pandemi itu sekitar 250 juta per bulan. Oh my god. 250 juta per bulan loh. Pasti teman-teman tertarik nih untuk berbisnis. Dan ternyata Mbak jadi nggak ini aja, bisnis tuh nggak cuma tentang cuan aja ya. Kan kita selalu mikir wah kita jualan pokoknya penting laku, tapi ternyata di balik itu adalah bagaimana kita bisa membagi kebermanfaatan hingga akhirnya nominal yang diberikan oleh Allah tuh berkali lipat. Kan tadinya aku cuma jualan anggrek nih, kan nggak cuma gini aja, nih anggrek nih harganya 150.000, nggak cuma gitu aja kan. Tapi yang aku buat adalah ini anggrek bulan, dia tuh perawatannya begini. Nanti kalau misalnya kamu beli, kamu kesusahan cara merawatnya, hubungi aku ya. Aku bakalan temenin kamu, ngebantuin kamu untuk bisa ngerawat anggrek ini. Ternyata Allah titipkan banyak rezeki di sana. Senang kita jadi pembeli nih, udah Iya. dapat bunganya yang cantik, kemudian dapat ilmu ilmunya juga. Nah, yang aku pelajari adalah pedagang-pedagang yang lain itu tidak menemani si customernya. Jadi ketika misalnya customernya ngalamin kesulitan merawat bunga, ya udah cuek aja. Udah itu bukan milik dia lagi. Iya, gitu. dengan santainya, ya gitu aja Bu, disiram-siram aja Bu. Padahal kan nggak cuma disiram-siram aja, anggrek juga butuh dipupuk dan lainnya gitu. Jadi sebenarnya customer itu nggak peduli kok yang dibeli itu barang dari mana. Istilahnya ini barang kualitas A atau kualitas B, sebenarnya mereka tidak begitu peduli. Yang mereka pedulikan adalah kita sebagai pedagang bisa ngasih solusi nggak buat mereka gitu. Ternyata aku baru sadar setelah nggak cuma kita harus membagi kebermanfaatan, sisi lainnya adalah kita juga jangan sampai pelit ilmu untuk peranggerekan. Kan banyak orang yang bilang, wah nanti ini anggrek kalau aku belajar dari kamu aku bisa jualan sendiri. Nggak semua kok, ternyata orang dengan cara yang sama kadang-kadang prakteknya beda kayak gitu. Jadi jangan takut kalau ada kompetitor sih menurut aku gitu. Karena rezeki masing-masing orang juga beda ya. Meskipun usahanya sama, belum tentu rezekinya juga sama. Nah, ini adalah kunci sukses tadi, mindsetnya kembali lagi. gitu. Oh ya Kak, nih boleh berbagi tips nggak biar gimana sih biar bisa menjadi pengusaha sukses gitu? Kalau menurut aku pisahin nih akun pribadi dengan bisnis. Contoh nih akun media sosial juga.
akun perbankan juga. Oh, Jadi pisahkan soalnya ya. pernah jualan juga tapi gabung deh. Ini akun pribadi, akun Nah jualan itu jadi dia, satu. kita terlihat profesional di sana ketika kita sudah memisahkan akun sosial media kita pribadi dengan akun bisnis. Ketika sudah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Terus juga jangan lupa kolaborasi, kita juga harus kerja sama dengan orang lain. Kan kita nggak bisa tumbuh sendiri. Terus untuk percepatan bisnis itu sebaiknya kita ngebangun tim sih gitu. Nah ini dia yang sering aku melihat ada terjadi kekeliruan. Misalnya nih katakanlah Mbak mau bisnis, Mbak ngerekrut tim, tetapi Mbak menyerahkan anaknya Mbak ke Mbak yang baru ini gitu. Paham nggak? Jadi ngerekrut orang nih buat ngebantuin, tapi justru malah disuruh handle anaknya gitu. Padahal Nanti yang nggak benar sesuai adalah pekerjaannya. iya. Padahal yang benar adalah Mbak ngajarin timnya untuk bisa ngurus bisnisnya, baru Mbak handle anaknya. Jadi bisnis jalan terus, keluarga tetap terurus gitu. Berarti itu ya. Nah, Iya. teman-teman harus dicatat ini info penting banget. Terus punya target, terus juga kunci suksesnya harus punya komitmen. Komitmen itu apa sih? Menunda kesenangan. Jadi kan banyak nih orang-orang yang merasa untung, kemudian terus ya udah bawa keluarganya beramai-ramai ke mall tanpa dihitung lagi nih bahwa keuntungan yang tadi kan harus dijadiin modal lagi misalnya kayak gitu. Harus Aku di diputar awal-awal lagi bisnis kayak gitu soalnya. Jadi di awal-awal bisnis kayak ngerasa untung, terus jadi semuanya aku pakai untuk keperluan pribadi. Akhirnya mau belanja apa, kok nggak ada uangnya, kemana? Ternyata kepake untuk kepentingan pribadi Udah tadi. habis duluan. Nggak bisa Ternyata diputar kayak lagi gitu. gitu. Jadi harus pinter misahin. Terus kalau bisa pelajari ilmu, itu gini, melajarinya ya. Pelajari satu hal sampai katam dulu, baru pelajari hal lain. Nah, yang terjadi di UKM adalah semua ingin dipelajari, kemudian tidak ada satupun yang dipraktekkan. Berarti Benar harus nggak? fokus satu dulu ya. Iya, Kalau udah fokus bisa satu dulu. baru Mau kayak belajar gitu. apa dulu nih? Kayak aku kemarin-kemarin semua tak pelajari kayak pengen belajar akuntansinya, pengen belajar digital marketingnya, pengen belajar TikTok shopnya. Aku melihat diriku sendiri, kok di minggu ini tidak ada semua yang aku praktekin ya. Tapi ketika aku lepaskan ini semua, enggak, pokoknya aku mau tutup mata, aku bulan ini lagi fokus belajar personal branding. Ya udah, ketika kita fokus, energi kita mengalir. Jadi ketika kita fokus satu hal, ya Allah kasih konsentrasinya di sana. Tapi ketika banyak hal ingin kita lakukan, nggak jadi, nggak ada satupun yang kita Bercabang, ya. praktekkan. Benar. Pikiran bercabang. Betul, pikiran bercabang. Yang terakhir nih, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih kepada kaum milenial, terutama ya, agar kita juga gitu, untuk berani berbisnis, berani memulai bisnis. Gitu. Memulai bisnis dari nol. Oke. Kalau menurut aku gini Mbak, setelah aku pelajari ya, pilar bisnis itu ternyata ada 4. Ada produksi, pemasaran, penjualan, dan juga keuangan. Nah, karena kita baru memulai, kalau bisa kita besarkan dulu yang mendatangkan uang. Yaitu pemasaran dan penjualan. Jadi hindari sektor produksi dulu. Jadi kalau bisa nih karena pemula jadi reseller dulu, join jadi affiliate atau sistem dropship. Jadi kan kita lagi belajar ilmu berjualan dulu kan. Nah, kalau duitnya udah kerasa, cash flow-nya udah kerasa, kan paling penting di bisnis juga cash flow kan. Percuma dong kita bikin-bikin terus tapi nggak laku, ya kan? Yang paling penting justru adalah kita bisa jualan dulu. Setelah uangnya kerasa nih ngalir di kita, baru silahkan mau bikin brand sendiri, mau buka toko sendiri, mau ngebesarin bisnisnya silahkan. Tapi di awal-awal sebaiknya itu. Jadi kayak hindari sektor produksi dulu, kalau bisa belajar ilmu berjualan dulu, terus kemudian dahulukan yang mendatangkan uang. Terus habis itu kalau bisa sekarang itu bermain database gitu. Di era digital kita harus punya database. Database itu bukan hanya kontak WA loh ya. Kontak WA itu bukan database. Tapi database itu gini. Misalnya nih kayak customer aku misalnya Cindy. Cindy itu beli gamis itu tuh setiap berapa bulan sekali, misalnya setiap sebulan sekali. Suka gamisnya warna apa? Warna cerah atau warna terang. Terus kalau beli dia ukuran apa biasanya gitu, ukuran S. Nah, suatu hari ketika kita mendatangkan gamis yang model lain yang ternyata ada warna cerah dan ukurannya ngepasin, kita bisa kasih tahu Cindy. Mbak, kita lagi Berarti kita ada harus tahu ya karakter dari si customer yang kita gitu. sendiri. Jadi itu adalah ilmu-ilmu berjualan. Jadi ada juga ilmu yang aku pelajari sekarang adalah CS cerdas laku keras. Itu mulai dari ketika chat masuk kita nyambutnya bagaimana, kita harus sering-sering menyebut namanya. Kayak misalnya nih, aku udah gini,
contohnya aku lagi ngupload di TikTok, ngupload di WA, story WA. Terus dulu kan aku ketik manual aja nih, kalau mau belanja hubungi ke WA ini gitu ya. Kok orang nggak ada yang masuk? Baru aku paham gitu. Astaga, harusnya masukin nih tautan link nomor WA ke situ. Jadi orang ketika ngeliat story kita mau belanja langsung kesambungnya ke admin. Nah dari admin ini langsung di save namanya, misalnya kayak kenalan dulu. Halo kak, perkenalkan aku Devi, kakak dengan kak siapa, misalnya kayak gitu. Jadi kayak menjalin keakraban dulu, jangan langsung disodorin barangnya. Oh iya, beli apa? Ketika Langsung. iya, terus juga chat terakhir itu kalau bisa ada di kita, tanda tanyanya itu ada di kita. Misalnya kayak, Mbak ada anggrek, jangan kita cuma jawab ada, selesai, enggak. Tapi Mbak ada anggrek, ada kak, kakak suka warna apa? Warna yang cerah atau yang warna Biar yang makin nyambung gitu ya. cewek bumi atau cewek kue, misalnya kayak gitu. Setelah dia misalnya kayak ngasih tahu, Mbak aku suka yang warna cerah, oke kakak suka warna cerah, kelopak besar atau kelopak kecil kak, misalnya kayak gitu. Terus tanya lagi, misalnya tentang anggrek ya, anggrek tuh ada kaitannya dengan agroklimat. Jadi setelah dia beli, kakak tinggal di mana? Apakah kakak tinggal di perkotaan atau dataran tinggi atau dataran rendah atau seperti apa? Misalnya kayak Berarti gitu. kita harus banyak nanya. Iya, apakah kakak orang yang sibuk, punya kegiatan dan lain itu database kan? Nah, akhirnya ketika dia jawab, Mbak aku tuh orangnya sibuk ya, aku tuh tiap hari ngantor, jadi aku punya waktu hanya sekitar Sabtu Minggu aja misalnya. Oh oke, kita kasih anggrek yang mudah dulu, misalnya kayak gitu. Dari kasih anggrek yang mudah, jangan lupa setelah belanja, kita paling nggak harus follow up 5 kali. Setelah belanja, dia udah deal nih, Mbak oke Mbak. Jadi ketika dia masuk chatnya, jangan kasih pilihan yang banyak, nanti nggak jadi beli. Jadi kerucutkan aja pilihan yang lebih kecil. Kayak tadi kan suka warna cerah atau gelap. Kalau dia udah bilang cerah ya udah 5 yang cerah itu apa dikirim kan. Setelah itu dia pilih misalnya udah akhirnya transaksi. Nah, ini juga jangan lupa orang itu transfer dulu baru baru dikirim barangnya gitu. Kadang-kadang kan enggak ya. Kadang-kadang kita percaya aja terus nanti nagihnya mau kemana yuk. Nah, ini termasuk juga bagian dari budaya kerja. Nah, setelah dipilih, udah nyampe, jangan lupa di follow up. Karena ini adalah paling terakhir, bukan paling terakhir, justru awal ya, ketika dia udah belanja, ini adalah awal kita berkomunikasi dengan dia. Kita nanya, gimana kak, barangnya udah sampai atau belum, apakah ada yang patah atau enggak. Kalau nanti suatu hari kakak butuh konsultasi perawatan anggrek, itu selalu sedia ya kak, misalnya kayak gitu. Nah setelah nyampe, jangan langsung follow up ketiga, langsung, kak kita lagi ada promo, orang langsung lari, atau kita langsung diblokir. Pertanyaan ketiga adalah, kakak udah seminggu nih beli anggreknya, kira-kira pertumbuhan anggreknya di rumah kakak seperti apa? Kayak kita gitu. juga harus ikut ngontrol gitu. Betul, kita harus apa ya? Customer tuh sebenarnya bisa aja kok belanja di marketplace, belanja di temennya di mana bisa aja, tetapi karena rasa kepedulian kita, kedekatan emosional kita, itu yang bikin kita ngangenin gitu. Akhirnya dia nyariin kita dia dan seneng lagi percaya belanja sama sana. kita, trust sama kita hingga akhirnya dia bisa merekomendasikan kita ke orang lain gitu. Wah, luar Gitu. biasa sekali ya. Banyak sekali nih ilmu-ilmu berbisnis untuk teman-teman yang mau berbisnis, jangan sampai ada yang di skip karena semuanya ini sangat bermanfaat ya kak ya. Nanti bisa diputar-putar ulang. Ulang sampai paham. Oke. Paling penting juga dipraktekin ya, karena rugi banget kalau misalnya nggak dipraktekin. Iya, kalau udah dapet ilmunya langsung dipraktekkan. Tapi ingat jangan langsung ke yang besar, tapi mulai dari hal kecil dulu. Betul, seperti lakuin tadi dari ya. hal yang kecil dulu, kemudian dimonitor, dievaluasi kayak gitu. Ya, oke Kak, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di Kaum Podcast ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa diambil ilmu-ilmu yang sudah ditonton tadi ya, dicatat biar nggak lupa. Oke, saya Naula Fatiatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.